Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Suasananya agak beda karena gue lagi di luar kota, nggak pakai baju merah juga, mungkin pakai baju hijau ya, karena dalam rangka menyambut Ruben Amorim yang akhirnya datang menginjakkan kakinya di Carrington dan disambut dengan ramah sekali oleh Omar Berada, Dan Ashworth, dan Jason Wilcox. Ya, kalau ngelihat gestur tubuh sih seharusnya lu tahu bahwa sebelum-sebelumnya mereka itu udah pernah ketemu pastinya. Jauh sebelumnya. Berarti sebenarnya niat atau keinginan untuk mengambil Amorim itu sebenarnya udah lama gitu. Dan ya gue juga bingung juga ya, kalau gitu kenapa nggak kemarin awal tahun aja gitu loh, udah lo investasi ke Ten Hag plus dengan staff-staffnya, dengan pemain-pemainnya, tapi akhirnya dibubarin juga gitu. Jadi Ruben Amorim ini membawa 5 orang staffnya, yaitu asisten Carlos Fernandes, Adelio Candido, dan Emmanuel Ferro. Ya, ini mungkin masih asing ya namanya bagi gue ya, belum gue explore nih. Dengan pelatih goalkeeper Jorge Vital dan sport scientist Paulo Barrera. Dengan dia membawa 5 orang ini, berarti juga ya sekaligus kemarin ya berita ya tadi malam sih sebenarnya. Jadi gue agak lama juga nggak buat video karena gue harus siap-siap keluar kota, ada business trip dan family trip. Ya akhirnya sedih juga ketika mendengar kabar bahwa si Ruud van Nistelrooy harus meninggalkan Manchester United. Yang dimana tidak hanya Ruud van Nistelrooy tapi juga Rene Hake dan juga video analis ya, yang namanya itu gue agak lupa lagi siapa tuh. Ya, orang Belanda juga. Jadi dengan demikian gak ada lagi nih staff orang Belanda di Manchester United. Jadi berhentilah sudah Belandanisasi dan Portugalisasi. Sekarang adalah zamannya Portugalisasi. Ya kita mau ngomong apa gitu sebagai fans ya, kita welcome terhadap Ruben Amorim. Cuman kan gue udah bilang wanti-wanti bahwa ini adalah projectnya Ineos yang pertama gitu ya. Mungkin mereka juga mendapat pressure ya, dalam arti kayak Omar Berada, Jason Wilcox, Dan Ashworth dari para pemegang saham gitu loh, ketika Ten Hag juga tidak menunjukkan prestasi yang bagus. Ya gue bilang ini sih mungkin ya namanya direksi itu pasti ditekan sama pemegang saham. Yang mau nggak mau mereka nggak bisa nunggu sampai akhir musim gitu. Ya udah, daripada kepala gue yang dipotong, mendingan gue potong kepala orang lain. Itu namanya tuh dalam pekerjaan tuh selalu gitu tuh. Lu pasti akan menemukan nanti hal-hal kayak begitu. Sebelum kepala gue dipotong ya gue potong dulu kepala orang. Nah inilah yang dilakukan oleh para Omar Berada, Jason Wilcox, dan Dan Ashworth. Jadi ya menurut gue tetap positif gitu terhadap Ruben Amorim ya. Tapi sekali lagi gue bilang bahwa kalau misalnya bukan pesimis ya, kan kita udah tidak terlalu berekspektasi tinggi. Kalau memang ini kenyataannya tidak berhasil dalam waktu 2-3 tahun, ya harusnya sih Dan Ashworth, Jason Wilcox step down gitu loh. Ini kan mereka semua lagi pada mencoba formula baru, itu yang gue bilang. Buat Van Nistelrooy gimana? Ya mau dikata apa lagi? Memang saatnya udah berpisah, walaupun dia adalah yang terindah. Puitis ya gue ya. Ya, Van Nistelrooy pergi untuk kedua kalinya ketika dia dulu agak bersetegang dengan Alex Ferguson saat menjadi pemain dan akhirnya dia memutuskan pindah ke Real Madrid. Sekarang dia juga harus pindah karena Ruben Amorim katanya sudah berbicara juga dengan dia dan akhirnya tidak meneruskan. Dan gue bisa memaklumi juga jika dalam posisi Ruben Amorim ya nggak mau lagi lah terkontaminasi atau ada hal-hal lain dari rezim lama. Biarlah gue bekerja dengan sendirinya.
Biarlah gue kerja dengan formula gue, dengan staff gue, dengan keinginan gue, dengan strategi gue, tanpa ada matahari kembar nih. Karena kan Van Nistelrooy kan punya karisma dan komunikasi yang baik. Dia nggak mau kalah saing ibaratnya gitu ya. Tapi bukan dalam arti positif ya. Ya mau nggak mau ya dia harus melepas Ruud Van Nistelrooy. Lagi pula kalau mau dipertahankan dengan posisi apa Van Nistelrooy itu? Nggak ada kan. Jadi ya thank you Van Nistelrooy memegang rekor tertinggi 3 menang 1 kali imbang dalam 4 pertandingan. Gua sih berharap banget ya dia akan bisa kembali ke Manchester United. Kalau bisa ya cari pengalaman dulu lah menjadi manajer Liga Inggris, klub Liga Inggris lain gitu. Kita tunggu aja dengan saat ini rejim Belandanisasi selesai. Sekarang Portugalisasi yang sebenarnya sih kalau Portugal, Italia itu ya cukup sukses lah. Gue pernah bahas ya. Pelatih-pelatih Belanda tuh levelnya ya paling berhasil ya mungkin Ten Hag ini. Yang kedua ya Van Gaal. Dua-duanya pelatih Manchester United. Nah kita coba lihat nih Portugalisasi nih. Di Chelsea kan Jose Mourinho oke. Ya Nuno Espirito Santo gue bilang cukup berhasil kok sebenarnya ya di waktu di Wolverhampton. Sekarang di Nottingham Forest bahkan bisa sempat membawa peringkat 3 gitu. Jadi kita tunggu racikannya Ruben Amorim yang katanya akan 3-4-3. Gua sendiri sih masih tetap optimis selalu ya, tapi ya memanage ekspektasi gitu loh. Apakah dia akan memainkan 3-4-3 walaupun dia kemarin kan bilang ya gua harus adaptasi dulu kan. Nggak bisa dalam sekejap langsung jadi, butuh adaptasi. Mungkin dia akan menyesuaikan dulu, walaupun kemarin kalau lo lihat beberapa game itu pada saat possession football seperti yang Matthijs de Ligt bilang, kita 3-4-3 sebenarnya gitu loh. Ya lo bisa lihat gitu loh. Jadi itu aja, terlalu sedih gue mungkin tapi juga yang terbaik ya. Banyak orang yang bilang nggak deh, legend nanti diperlakukan kayak sampah sama orang-orang kardus, orang-orang yang norak, yang sok jadi pundit, sok jadi host gitu, media-media gitu. Cukup deh Ole yang menerima. Kalau Ruud Van Nistelrooy kayaknya kita bisa, iya bukannya manas-manasin nih, mungkin tanda kasarnya pertumpahan darah nih kayaknya nih kalau Ruud Van Nistelrooy yang dihina-hina nih, enggak? Hah? Kan gue udah bilang kan nih, bapak-bapak 35 tahun ke atas yang waktu SD, SMP, SMA kayak gua, kuliah sama gua tuh, dari SMA sampai kuliah tuh idolanya Van Nistelrooy. Jadi kalau macem-macem bisa tanda kutip bertumpahan darah nih mungkin nih kalau dihina-hina nih ya. Tambahan satu berita lagi ya, gue baca berita gitu ya, kalau Erik ten Hag katanya diminati oleh AS Roma gitu. Kebetulan nih AS Roma juga klub yang salah satu yang gue dukung di Liga Italia gitu ya, karena dulu pas kuliah di Scudetto. Jadi ya gue udah bilang Ten Hag ini kan pelatih bagus sebenarnya ya, pasti dia akan mendapatkan kerjaan lain lah, entah itu di Liga Jerman ataupun bisa jadi Liga Italia ya. Kalau menurut gue ya, kalau emang dia bisa berubah dengan kekerasan hatinya dan kebebalan kepalanya, gue rasa dia cocok ya, karena Italia kan juga tidak terlalu fisikal ya, tapi membutuhkan pelatih-pelatih yang mempunyai banyak taktik, istilahnya berteknik tinggi. Ya kita doakan aja kalau memang Ten Hag ini bisa berprestasi di AS Roma, ya bukan berarti Manchester United itu jelek, nggak jodoh aja, tapi kan membuktikan bahwa sebenarnya dia juga adalah pelatih yang bagus gitu. Jadi gosip dia mengenai ini gue masih belum tahu keberadaannya, tapi ini gencer banget di kalangan fansnya AS Roma dan di Liga Italia antara dia dan Graham Potter. Tadinya sebelumnya Frank Lampard, tapi kayaknya pada nggak percaya kalau itu. Cuman kalau Erik ten Hag ya biasa aja. Jadi pada bisa nerima lah gitu. Jadi ya good luck buat Pak Ten Hag kalau memang itu betul. Semoga Anda bisa bersinar di Italia. Oke, sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Terima kasih.